Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Syabania Arifah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai project sister yang akan saya tampilkan. Oke. Nah, di mana proyek yang akan saya ambil itu adalah sistem deteksi dini kebakaran berbasis ANFIS, di mana ini merupakan mengidentifikasikan suatu masalah di mana kebakaran di hunian itu sering terlambat diketahui karena tidak adanya sistem peringatan dini sehingga penghuni baru sadar setelah api sudah membesar. Mengapa sih sulit untuk diketahui? Karena memang hubungan parameter penyebab kebakaran yang bersifat nonlinear dan juga artinya adalah bukan berarti suhunya dua kali dua kali lipat itu menyebabkan bahaya yang dua kali lebih lipat juga. Kemudian kondisi berbahaya dari pakar juga tidak adaptif dan bersifat subjektif terhadap kondisi nyata. Sedangkan sistem saat ini itu masih mengharapkan alarm konvensional dengan satu sensor saja, yaitu baik itu parameter tunggal baik dia deteksi asap ataupun panas sehingga akibatnya menyebabkan false alarm yang tinggi. Nah, oleh karena itu apa sih yang dibutuhkan sistem? Yang pertama, sistem mampu mengelola tidak hanya satu input, tapi multi input yang setiap inputnya itu memiliki hubungan yang non-linear. Kemudian sistem mampu mengoptimasikan keputusan dari data sensor yang nyata di lokasi dan belajar mengoptimasi dirinya sendiri berdasarkan data-data sebelumnya dan bersifat adaptif. Dan yang ketiga adalah sistem mampu menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijelaskan dalam bentuk aturan linguistik. Yang keempat, sistem mampu dijalankan secara efisien di perangkat edge. Dan yang kelima adalah sistem mampu menghasilkan rules yang terkontrol dan efisien karena memang akan diimplementasikan di dalam perangkat edge atau perangkat yang terbatas. Oleh karena itu, langkah pertama diidentifikasikan suatu variabel, yaitu laju berdasarkan lingkungannya atau perilaku kebakaran itu sendiri dan kebutuhan dari suatu sistem. Yang pertama adalah laju perubahan suhu dan kelembapan, yang kedua adalah perubahan dari asap itu sendiri dan kehadiran api, sedangkan outputnya itu adalah tingkat probabilitas kebakaran dari skala 0 sampai 100%. Berdasarkan hal tersebut juga diidentifikasi hardware. Yang pertama adalah Arduino, karena dirasa Arduino itu cukup untuk mengelola input analog dan input digital dan memiliki RAM yang cukup dalam mengelola metode yang biasa saja ke agak medium gitu. Eh, dan juga untuk deteksi suhu dan kelembapan dipilih DHT22 karena dirasa lebih akurat dibandingkan DHT11 dan MQ2 itu dipilih dibandingkan MQ series lainnya karena emang MQ2 ini lebih variatif dalam mendeteksi jenis-jenis asap eh, dari penyebab kebakaran itu sendiri. Dan flame sensor ini karena mampu mengelola ADC dipilih dan juga mudah didapatkan. Dan yang terakhir adalah buzzer karena memang output dari sistem ini atau aktuator itu pengennya adalah audio sehingga bisa terdengar gitu. Dan ini juga ramah terhadap daya. Dan untuk identifikasi software diperlukan simulasi terlebih dahulu untuk mentraining model dan optimasi model serta membersih function serta testingnya nanti di Visual Studio Code menggunakan bahasa Python dan juga kombinasi nantinya diimplementasikan di hardware menggunakan Arduino IDE. Nah, langkah kedua yaitu mengidentifikasi metode berdasarkan literatur review dan karakteristik sistem atau kebutuhan sistem dibandingkanlah berbagai macam metode. Nah, dari semua metode ini hanya Anvis lah yang memenuhi seluruh kriteria mulai dari kebutuhan pertama, kebutuhan kedua, tiga, dan empat, serta lima, karena memang Anvis ini bisa belajar dari data-data yang sudah ada maupun dari sensornya nyata, kemudian aturannya itu ringkas dan menghasilkan keputusan yang akurat serta ringan dijalankan di perangkat edge. Selain itu juga, berdasarkan literatur review, menurut literatur Hayono tahun 2024, Anvis itu untuk sistem fire detection itu menghasilkan akurasi sekitar 99,58%, which is ini lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya berupa ANN dan juga fuzzy logic biasa. Nah, berikut adalah arsitektur sistem di mana pertama-tama akan dilakukan yaitu trigger check terlebih dahulu.
Oke. Sorry. Oke, baik. Dilakukan trigger check terlebih dahulu. Apakah flame sensor ini mendeteksi api atau tidak? Kalau misalnya mendeteksi api, maka dia akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu NVIS engine menjalankan interupsi NVIS dengan menggunakan Sugeno model 5 layer dengan mengeksekusi input temperatur dan juga humidity sensor serta smoke sensor. Kalau misalnya apinya terdeteksi oleh flame sensor. Dan kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi, apakah ini termasuk low, medium, atau high. Dan kemudian akan diaktifkan buzzer sesuai dengan klasifikasinya. Kalau misalnya low berarti on, off. Kalau misalnya mid berarti dia akan berkedip-kedip, sedangkan high itu akan on terus. Nah, kenapa sih dibutuhkan trigger check gitu kan oleh flame sensor? Karena memang ini kita akan mengurangi beban komputasi. Kalau misalnya kita deteksi terus-menerus dan melakukan inferensi secara terus-menerus tanpa dilakukannya trigger check, itu akan membuat beban komputasi semakin berat. Oleh karena itu dibutuhkan flame sensor sebagai trigger check apakah api terdeteksi atau tidak. Kalau misalnya terdeteksi, maka akan dilanjutkan interferensi NVIS engine. Nah, bagaimana sih interferensi Anvis engine atau struktur dari Anvis-nya ini sendiri? Nah, berikut adalah strukturnya dari layer 0 sampai layer 5, di mana layer 0 merupakan input yang terdiri atas tiga, yaitu temperatur, humidity, dan juga smoke. Nah, kemudian dilanjut ke fasifikasi. Fasifikasi atau menentukan membership functionnya, di mana ini dipilih tiga, yaitu low, medium, dan high. Kenapa tidak dua low, high, atau lima dari very low ke very high? Karena ini berpengaruh ke total rules dan juga beban komputasi. Nah, kalau misalnya dipilih dua, itu akan menghasilkan rules yang sedikit, yaitu kurang sekitar 2 pangkat 3 atau 8 row saja, sehingga ini kurang adaptif terhadap kondisi real gitu. Bagaimana kalau misalnya dia berada di tengah-tengah, karena rules-nya cuma dua, low atau high. Bagaimana kalau misalnya membership inputnya itu 5 diatur mulai dari very low hingga very high, itu akan menghasilkan rules yang banyak sekitar 5 pangkat 3 atau 125. Ternyata ini menimbulkan beban komputasi yang tinggi dan tidak cocok diterapkan di perangkat edge berupa Arduino. Oleh karena itu dipilihlah membership function input 3 yang udah menjadi titik keseimbangan gitu. Baik itu menghasilkan rules yang adaptif dan juga representatif gitu. Nah, berikut adalah bentuk rules yang diciptakan if smoke is high, atau bentuk apa istilahnya ya, bahasa linguistiknya. Dan kok karena kita menggunakan Anvis Engine Sugeno yang merupakan hasil akhirnya itu berbentuk kuantitatif, maka dari itu berikut adalah rumus dari eh, rules eh, rulesnya rumusnya. Nah, selanjutnya adalah menentukan rule layer. Dari membership function itu, mana sih yang paling berkontribusi besar terhadap eh, terhadap kondisi atau input yang masuk gitu. Nah, kemudian dilakukan normalisasi untuk melihat berapa persen sih kontribusi setiap role dan juga lanjut ke layer konsekuen. Menggunakan rumus ini tadi itu akan menghitung fire risk index-nya untuk setiap role. Kemudian nanti di layer 5 atau defasifikasi itu akan menjumlahkan seluruh input pada fire risk index ini, kemudian akan diklasifikasikan apakah low, high, atau medium. Nah, untuk tahapan training model itu menggunakan algoritma hybrid learning dengan campuran least square dan juga backpropagation, di mana ini akan istilahnya dia akan mengoptimasi data-data yang telah ada atau data training, kemudian dia akan menentukan parameter kayak parameter parameter dari setiap input PI, KI, RI, dan bias itu akan secara otomatisasi diambil yang terbaik gitu berdasarkan training model least square ini. Kemudian backpropagation ini akan membawa kembali parameter yang baik itu ke membership function gitu agar lebih optimal gitu
sehingga optimasi gitu, teroptimasi dari data-data yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian back propagation lagi, ngambil data yang terbaik, teroptimasi kembali, terupdate, teroptimasi, sehingga menurunkan eh, apa namanya tingkat error yang rendah atau RMSI-nya itu kurang dari 7 gitu. Nah, untuk datasetnya sendiri merupakan dataset dummy yang didapat dari jurnal referensi karena emang keterbatasan dari waktu untuk mengumpulkan dataset real eh, begitu. Nah, lanjut ke simulasi. Baik, berikut adalah simulasi dari em, simulasi yang telah dilakukan. Nah, untuk kasus pertama, di mana em, oke, untuk kasus pertama di mana input yang dihasilkan itu adalah ditetapkan 7,89. Kemudian untuk humidity-nya 14,3 dan smoke-nya itu di 13,4. Nah, eh, ini ditetapkan berdasarkan literatur review, di mana pada kondisi seperti ini, pada kondisi input seperti ini, itu em, menunjukkan bahwa dalam kondisi bahaya atau api mulai menyulut gitu, api mulai nampak gitu. Maksudnya sudah terjadi tanda-tanda kebakaran. Nah, bagaimana sih proses Envis Engine dan juga proses algoritma ANN ini diterapkan pada input seperti ini atau pada case seperti ini gitu. Nah, yang pertama itu adalah pada layer pertama. Layer pertama ini adalah menggunakan membership function Gaussian. Kenapa menggunakan membership function Gaussian? Pada layar pertama ini, kita akan menghitung mean dan juga unfit sigma-nya itu dari input itu berapa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kan setiap input itu punya tiga membership function, yaitu low, mid, high untuk satu input gitu kan. Nah, ditentukan mean dan juga berapa sih sigma unfit-nya menggunakan persamaan matematika seperti ini gitu. Nah, eh, ini juga persamaan matematika seperti ini nanti didapatlah nilainya gitu. Nah, nilai ini itu merupakan em, nilai ini tuh kalau misalnya divisualisasikan ke dalam plot akan menghasilkan seperti ini. Nah, kenapa sih kita menggunakan Gaussian membership function? Karena berdasarkan literatur review dengan menggunakan algoritma high learning dengan least square dan juga backpropagation, itu untuk mendeskripsikan membership function itu memang cocoknya di Gaussian membership function karena kalau dibandingkan dengan um, triangular dan juga trapezodial itu um, masih terdapat sudut atau titik patah gitu sehingga kurang cocok untuk proses diferensial ataupun proses kontinuitas dalam metode yang digunakan dan juga kalau misalnya kita lihat di sini
kan bentuknya itu nggak ada yang patah alias continue semua gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat eh, berdasarkan literatur review juga mengatakan bahwa Gaussian member ini emang cocok untuk hybrid learning gitu. Oleh karena itu Gaussian membership function ini digunakan. Kalau misalnya kita ngelihat eh, nilai dari membership function sebelum di training versus setelah di training itu tuh terjadi pergeseran. Kalau misalnya dilihat dari sekilas memang tak ada, tapi kalau misalnya dilihat dari nilainya itu terjadi pergeseran. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, di proses training ini terjadi pergeseran antara membership functionnya gitu. Nah, eh, terjadi pergeseran di antara membership functionnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kalau misalnya Anvis itu berhasil belajar dari 300 data training secara otomatis dan berhasil mengoptimasikan gitu setiap parameter untuk setiap inputnya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat lagi setelah didapatkan membership function atau derajat keanggotaan untuk setiap masing-masing input, selanjutnya adalah dilakukan layer kedua, yaitu kekuatan rules gitu. Nah, ini kekuatan rules ini untuk menghitung seberapa kuat sih setiap rules untuk setiap input yang masuk saat ini gitu. Nah, untuk menentukan rules-nya itu saya menggunakan grid partitions yang secara otomatis akan membentuk 27 rules seperti pada terminal berikut ini, seperti pada terminal output dari low sampai high. Kemudian dia akan menentukan weight atau kekuatan yang mana sih yang paling kuat gitu dari inputan masukan saat ini. Dan saya emang membatasinya 5 saja, 5 rule terkuat seperti ini. Berdasarkan apa sih dia menentukannya? Berdasarkan operator N atau perkalian derajat keanggotaan yang didapatkan dari ini, dari falsifikasi ini. Nah, setelah itu, setelah kita memahami hal itu, kita lanjut ke pada berikutnya, yaitu layer ketiga. Eh, setelah dapat fire string-nya atau seberapa kuat sih setiap input terhadap rules, eh, lanjut ke normalisasi, yaitu kita akan melihat seberapa besar sih kontribusi dalam persen setiap rule terhadap output akhirnya gitu, atau terhadap keseluruhan dari sistemnya itu dalam persen gitu. Nah, untuk normalisasi ini kita menggunakan rumus seperti ini. Ini rumus W sama dengan W case dibagi dengan W total semuanya gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari 5 rule kuat itu, berikut adalah bentuk normalisasinya. Setelah kita menormalisasikan, lanjut ke layer keempat, yaitu consequence output. Nah, di consequence output inilah nantinya akan menentukan atau dijalankannya lah algoritma hybrid learning untuk menentukan parameter-parameter yang optimal untuk nantinya akan di back propagation atau dibawa kembali ke nilai-nilai tersebut ke membership function. Nah, dari setiap rule yang terkuat itu menggunakan eh, akan dihitung lah fire index, fire risk indexnya itu per rule-nya itu menggunakan rumus linear P, Q, R, dan B. Nah, seperti P, Q, dan R, dan B seperti ini. C0, C1, C2, C3 itu adalah parameternya gitu untuk setiap rule ini. Nanti akan dikalikan dengan weight ini, kemudian akan dihasilkan kekuatan atau fire indexnya, kemudian nanti di layer kelima yaitu output eh, atau defasification itu akan dijumlahkan dan kemudian akan diklasifikasikan. Kalau misalnya kurang dari 20 maka aman, antara 20 sampai 60 itu waspada, sedangkan lebih dari 60 itu bahaya. Nah, nilai dari rentang ini saya dapatkan juga dari jurnal referensi atau literatur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tadi yang sempat terpotong bagaimana sih proses hybrid learning atau cara Anvis itu bekerja pada layer keempat, sehingga dia berhasil mendapatkan nilai parameter
dari setiap input sehingga lebih optimal dan mengurangi error gitu. Nah, jadi hybrid learning yang saya gunakan itu terdiri atas dua gabungan, yaitu least square dan juga backpropagation. Di mana least square ini, kalau misalnya di kode, terlihat ini, saya menggunakan epoch sebanyak 100 dan learning rate-nya itu 0,01. Nih, dilakukanlah perulangan dari epoch sebanyak 100 buah, kemudian nanti ini yang akan secara otomatis mencari nilai P, Q, dan R. Yang P, Q, dan R ini akan dikalikan ke input, ke nilai input sehingga lebih optimal gitu nilai inputnya. Kemudian seperti ini, kurang lebih. Nih, parameter konsekuennya. Jadi untuk setiap ini, inilah nilai P, Q, R, dan B-nya untuk satu row. Nah, kemudian setelah didapat P, Q, R, dan biasnya melalui iterasi atau epoch 100 kali dan didapatkan yang terbaik, akan di backpropagation atau akan dibawa kembali parameter yang optimal tersebut em, ke main dan sigma membership function, kemudian dan sigma membership function tadi di layer pertama, balik lagi ke layer pertama atau di backpropagation sehingga nanti member functionnya yang diciptakan itu akan bergeser, alias di menghasilkan akurasi yang rendah gitu karena kan dia udah belajar dari data-data sebelumnya gitu. Nah, jadi intinya least square itu tuh dia tuh akan mengoptimasi parameter melalui perulangan. Setelah dapat nanti dihitung tuh nilai optimal dari 300 data training tersebut. Nah, setelah itu proses backpropagation ini akan mengoptimasi parameter yang didapatkan dari iterasi tersebut dibawa ke membership function atau dibawa kembali ke awal yang terbaiknya. Kemudian diulang lagi layer satu, layer 2, layer 3, dan layer 4 sehingga output yang dihasilkan itu eh, mm, errornya itu rendah gitu. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalnya kita ngelihat dari hasil, ya, nah, menggunakan RMS testing dan juga training berdasarkan ini, eh, sedangkan di jurnal acuan yang kita gunakan dia itu errornya itu di 7,4. Sedangkan kalau misalnya dari testing itu nilai RMSI-nya itu 3,19. Ini lebih turun dibandingkan dengan acuan jurnal gitu. Jadi dirasa sudah cukup gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat di bagian ini, setelah di backpropagation gitu ya, setelah di training, maaf, setelah di training ini pada dasarnya itu dia mengalami perubahan gitu. Yang awalnya dari 5,1 dioptimasi menjadi 4,95. Emang kalau misalnya dari sini tidak terlihat, tapi sebenarnya eh, terjadi perubahan gitu. Kalau misalnya kita lihat dari layer satu ini terhadap data training ini, terhadap data mentah gitu. Nah, sedangkan untuk grafik RMSI tadi sudah, kemudian untuk prediction, ya, kalau misalnya kita ngelihat grafik resultnya gitu ya, kalau misalnya garis biru ini merupakan prediksi, sedangkan em, sedangkan titik merah ini merupakan nilai aktualnya. Kalau misalnya kita lihat di sini, jarak antara prediksi dan juga aktualnya tidak terlalu jauh, bahkan ada beberapa yang tepat sasaran gitu kan. Karena memang errornya itu kecil di 3,19. Dan kalau misalnya lihat dari grafik ini, nih ada yang pas, ada yang berhasil pas beberapa dan nilai
aktualnya segini, meleset sedikit ke nilai prediksi gitu, itu rasanya masih bisa ditolerir gitu kan. Nah, berdasarkan hal itu kita bisa ngelihat bahwa dengan ini apa namanya, garis prediksi ini dapat mengikuti pola data aktual dengan baik gitu. Em, dan kalau misalnya kita ngelihat di plot tiga dimensinya, itu memvisualisasikan hubungan antara input sensor dan juga output eh, terhadap output gitu. Nah, permukaannya itu berupa melengkung eh, yang membuktikan bahwa hubungan antar variabel bersifat nonlinear gitu. Dan inilah yang menjadi alasan utama kenapa ANFIS itu sangat bisa dan mampu untuk eh, menunjukkan variabel bahwa ini memang nonlinear gitu. Dan sesuai dengan kebutuhan sistem gitu. Nah, kalau misalnya ditanya gitu, um, apa sih? um, oh ya, sebelum itu saya ingin menunjukkan simulasi di Walkly seperti apa. Nah, saya juga udah menunjukkan berikut adalah simulasi di Walkly. Nah, kalau misalnya kita atur atau set di sini tinggi ya, temperaturnya naik, kemudian eh, gas sensornya itu juga naik. Kemudian kalau misalnya kita, tapi anggap aja lah seperti ini, masih aman gitu, karena kan nih, dan ini bisa diatur gitu, dan nanti em, bakal outputnya itu bakal seperti ini. Nih, bakal terlihat kalau misalnya temperaturnya 54, kemudian humidity-nya 75, dan smoke-nya itu 192, maka itu fire index detection-nya 94,59 dan statusnya bahaya. Berikut adalah bentuk dari walkway-nya sendiri. Jadi kalau misalnya eh, ditanya gitu ya, hmm, kalau misalnya ditanya, jika misalnya sistem ini salah, bagaimana dan apa yang dievaluasi terlebih dahulu? eh, jadi yang perlu dievaluasi terlebih dahulu itu adalah membership functionnya itu sendiri, karena emang membership function ini merupakan fondasi. Jika misalnya falsifikasinya itu sudah keliru, sigmanya terlalu besar atau terlalu sempit, maka seluruh layer berikutnya itu akan salah meskipun sebenarnya parameter rule-nya itu sendiri benar. Dan kalau misalnya ditanya apa sih keputusan paling sulit gitu kan, yaitu menentukan jumlah membership function tadi seperti yang saya jelaskan. Kalau misalnya saya menentukan, sempat ada terjadi kebingungan antara milih 5 atau 3, karena kalau misalnya 5 kan rule yang diciptakan itu lebih banyak, 125, sehingga lebih adaptif lagi, sehingga lebih representatif lagi, tapi tentunya berdampak kepada beban komputasi yang dihasilkan. Sehingga dipilihlah rule 3, yaitu low, high, dan medium, karena memang dari sana aja sudah standarnya atau sudah cukup representatif dengan 27 rule.
dan juga beban komputasi yang dijalankan itu tidak terlalu berat. Jadi intinya ini sudah sampai ke pertimbangan paling seimbang atau titik seimbangnya gitu, dan akurasi yang dihasilkan pun lebih rendah juga. Bukan sih, lebih cukup untuk diterima gitu, dan tidak terlalu tinggi seperti jurnal sebelumnya. Dan kalau misalnya ditanya apa itu kesimpulan, sistem ini berhasil dalam mensimulasikan tiga sensor yang memiliki hubungan non-linear dan menghasilkan output Fire um, Risk Index-nya dengan uh, nilai error atau RSMI-nya itu yang rendah, yaitu sekitar 3,19 menggunakan data testing. Hal ini lebih baik dibandingkan jurnal yang RSMI-nya itu 7,48. Dan kalau misalnya melihat dari grafik testing tadi, model tidak everything dan cukup tergeneralisasi dengan baik pada data baru. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.